Sejuta orang saleh berada di sebuah tempat, manfaatnya tidak bisa mengalahkan satu orang alim. Satu alim di sebuah tempat jauh lebih bermanfaat daripada 1000 abid. Alimun wahid asyaddu ala syaitani min 1000 abid. Satu orang alim itu lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 abid. Kenapa? Karena alim dia akan membawa perubahan. Alim akan menerangkan agama Allah kepada manusia. Syaitan tidak menginginkan hal demikian. 40 tahun Nabi SAW di Mekah, tidak ada satupun kaum musyrikin yang marah sama Nabi SAW. Mereka tidak marah kepada Nabi SAW, tidak memeranginya dan tidak membencinya. Bahkan mereka menjulukinya adalah orang yang paling amanah, orang yang paling jujur, orang yang paling mulia di tengah-tengah mereka. Padahal Nabi SAW sehari-harinya tidak bergaul dengan mereka, tidak mengikuti ritual-ritual syirik mereka, tidak ikut serta bersama mereka dalam acara-acara bid'ah dan maksiat mereka. Bahkan Nabi SAW menyendiri dan menjauh dari mereka. Dengan bukti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di awal kitab Sahih Bukhari pada judul pembahasan Bidi'il Wahyi. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan wahwa yatahannatsu fi ghari Hira. Di saat itu Nabi SAW sedang menyendiri fokus beribadah di dalam gua Hira, menjalani sisa-sisa syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara sebab Nabi SAW menyendiri di dalam gua Hira beribadah kepada Allah adalah untuk menyelamatkan dirinya dan menjauhkan dirinya dari lingkungan kaum musyrikin yang penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Tetapi tidak membuat kaum musyrikin marah sama Nabi, karena Nabi belum berdakwah. Begitu Nabi SAW diangkat menjadi Rasul dengan turunnya 7 ayat pertama dari surat Al-Mudaththir, maka beliau mulailah berdakwah. Setelah itulah baru mereka menancapkan permusuhan terhadap Nabi. Tatkala Nabi SAW mengajak kepada tauhid dan menerangkan bahaya syirik, nah ini perkara yang paling besar, yang menurut mereka ini sebab perpecahan umat. Karena otomatis dengan Nabi mengajak kepada tauhid, menerangkan syirik, orang-orang yang tadinya berbuat syirik tidak lagi melakukan kesyirikan, mulai mentauhidkan Allah dan akan berlepas diri dari ritual-ritual syirik. Maka mereka mulailah menancapkan permusuhan dan peperangan terhadap Nabi SAW. Demikian pula ketika Nabi menerangkan ibadah-ibadah yang ada, maka mereka terusik. Karena manusia akan menilai umrah mereka tidak benar, karena tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Sedangkan umrah yang mereka lakukan selama ini beraneka ragam. Sampai disebutkan dalam sejarah ada salah satu dari sekte Quraisy menganggap umrah yang paling sempurna adalah tatkala mereka telanjang bulat di hadapan Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya Nabi adalah orang yang paling mulia, orang yang paling jujur, orang yang paling amanah, sekarang menjadi sahirun majnun. Dikatakan tukang sihir, orang yang gila, seorang penyair. Alimun wahid asyaddu ala syaitani min 1000 abid. Satu orang alim itu lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 abid. Dan itu juga kita lihat di zaman sekarang. Andai kata ada abid yang dia ibadahnya sesuai dengan sunnah Nabi, dia ahli ibadah, ibadahnya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, tetapi dia tidak berdakwah, dia tidak mengajak manusia kepada sunnah Nabi, orang nggak marah sama dia. Ya, walaupun orang bicarakan dari belakang aja, aneh boleh nggak pernah ikut bareng kita, orang nggak marah. Coba kalau ada satu orang di sebuah lingkungan mulai mengajak masyarakat yang untuk mentauhidkan Allah, menyuruh mereka untuk memurnikan ketergantungan hati mereka hanya kepada Allah, menerangkan kepada mereka bahayanya dosa syirik, melahap berkah ke tempat-tempat keramat, melahap berkah ke kuburan-kuburan wali, habib dan yang semisal dengannya, menjadikan kuburan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah. Nah, ini bisa jadi perang dunia yang ketiga. Sungguh tidak ada yang lebih hikmah dakwahnya daripada Nabi SAW. Sungguh tidak ada yang lebih lembut dakwahnya daripada dakwah Nabi SAW. Tetapi begitu Nabi berbicara tentang tauhid, menerangkan bahayanya syirik, beliau orang yang paling mulia di tengah-tengah mereka. Bahkan ketika terjadi perselisihan di antara mereka, siapakah yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad, mereka memilih Nabi SAW yang meletakkannya. Begitu beliau berbicara tentang tauhid dan berbicara tentang bahayanya syirik, beliau harus meninggalkan bumi Allah, sudut bumi Allah yang paling mulia, yang paling agung, yang paling suci di permukaan bumi, yaitu Ka'bah. Kota Mekah yang di sana beliau dibesarkan, di sana beliau dilahirkan, dan Ka'bah diurus oleh keluarga besar beliau. Nenek moyang beliau yang mengurus Ka'bah. Beliau harus keluar meninggalkannya karena terusir.